Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan pengertian dari silogisme hipotesis dan juga silogisme disjungtif yang beranggotakan yaitu Alif Pramudi yaitu saya sendiri, Muhammad Hafiza, Farid Jaul Haq, Fikri Nabila Mulia dan juga Arya Abdul Mukni. Nah, di dalam PowerPoint kita terdiri beberapa definisi, yaitu mulai dari logika silogisme yang berisikan definisi logika silogisme dan juga komponen logika silogisme. Yang kedua ada silogisme disjungtif yang berisikan pengertian silogisme disjungtif dan juga contoh silogisme disjungtif. Yang ketiga ada silogisme hipotesis, itu dalamnya ada pengertian silogisme hipotesis dan juga struktur silogisme hipotesis. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah contoh kasus yang berisikan studi kasus silogisme hipotesis dan juga studi kasus silogisme disjungtif. Kita mulai dari pengertian logikanya terlebih dahulu. Logika adalah ilmu atau pengetahuan tentang kaidah berpikir yang mempelajari kemampuan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Logika juga dapat diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal atau logis. Dalam logika, terdapat objek material yang dipelajari yaitu berpikir sesuai dengan nalar dan objek formal, yaitu pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Logika memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks penelaahan hukum, logika digunakan untuk memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum serta untuk menarik kesimpulan yang valid dari berbagai informasi tersebut. Logika juga penting dalam berpikir karena untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghindari kesalahan berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir rasional, memahami dan menganalisis penyataan, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, mendukung pembelajaran dan pemahaman ilmu pengetahuan. Logika silogisme. Silogisme adalah bentuk penelaran deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme merupakan bagian penting dalam logika dan digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hubungan antara premis-premis yang diberikan. Menurut Aristoteles, silogisme terdiri dari 3 term, yaitu mayor, minor, dan kesimpulan. Mayor adalah premis yang menyatakan hubungan antara term yang lebih umum, sedangkan minor adalah premis yang menyatakan hubungan antara term yang lebih khusus. Kesimpulan adalah hasil dari penarikan kesimpulan dari hubungan antara mayor dan minor. Contohnya, silogisme sederhana. Ada mayor, semua manusia adalah makhluk berpikir, sementara minor, saya adalah manusia. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu, saya adalah makhluk berpikir. Dalam silogisme, premis-premis yang diberikan harus valid dan hubungan antar mayor dan minor harus logis. Silogisme membantu dalam membangun argumen yang kuat dan memperkuat kemampuan berpikir. Komponen logika silogisme. Silogisme adalah suatu progres penarikan kesimpulan secara deduktif yang terdiri dari 3 komponen utama, premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing komponen. Premis mayor adalah pernyataan umum yang menjadi dasar atau landasan dari silogisme. Pernyataan ini menyatakan hubungan antara suatu kategori atau kelas dengan kategori atau kelas yang lebih besar. Contoh, semua manusia adalah makhluk berakal. Premis minor adalah pernyataan khusus yang berkaitan dengan premis mayor. Pernyataan ini menyatakan hubungan antara suatu individu atau objek dengan kategori atau kelas yang lebih kecil. Contoh, saya adalah seorang manusia. Kesimpulan. Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis mayor dan premis minor. Kesimpulan ini menyatakan hubungan logis antara premis mayor dan premis minor. Contoh, maka saya adalah makhluk berakal. Itu salah satu contoh kesimpulan. Contoh pernyataan silogisme. Berikut adalah contoh-contoh pernyataan silogisme. Silogisme kategoris premis mayor, semua manusia adalah makhluk berakal. Premis minor, saya adalah seorang manusia. Kesimpulan, maka saya adalah makhluk berakal. Silogisme disjungtif premis mayor, aku akan pergi ke bioskop atau ke taman. Premis minor, aku tidak akan pergi ke bioskop. Kesimpulan,
maka aku akan pergi ke taman. Silogisme hipotesis adalah bentuk argumen logika yang memiliki premis mayor berupa propesi, hipotesis, sedangkan premis minornya merupakan proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen dari premis mayor. Dalam silogisme hipotesis, premis mayor terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama mengandung proposisi hipotesis. Struktur silogisme hipotesis terdiri dari tiga komponen utama. Premis mayor berupa proposisi hipotesis yang menyatakan hubungan antara term antecedent dan term konsekuen. Contoh, jika hujan maka jalanan basah. Premis minor berupa proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen dari premis mayor. Contoh kalimatnya, sekarang hujan. Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis mayor dan premis minor. Contoh, maka jalanan basah. Sekian. Oke, contoh-contoh pernyataan silogisme hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, silogisme hipotesis positif. Yang pertama ada premis mayor. Contohnya, jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapat nilai tertinggi. Premis minornya, saya belajar dengan giat dan kesimpulannya, maka saya akan mendapat nilai tinggi. Yang kedua ada silogisme hipotesis negatif. Premis mayornya, jika saya tidak tidur cukup, maka saya akan merasa lelah. Premis minornya, saya tidak tidur cukup. Kesimpulannya, maka saya akan merasa lelah. Langkah-langkah silogisme hipotesis. Identifikasi premis yang pertama. Langkah-langkah pertama dalam silogisme hipotesis adalah mengidentifikasi premis yang terdiri dari premis mayor dan minor. Premis mayor adalah proposisi hipotesis, sedangkan premis minor adalah proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen dari premis mayor. Yang kedua, menemukan hipotesis. Setelah mengidentifikasi premis, langkah selanjutnya adalah menemukan hipotesis dalam premis mayor. Hipotesis adalah proposisi hipotesis yang menjadi dasar dari silogisme hipotesis. Penarikan kesimpulan. Setelah premis mayor dan premis minor diidentifikasi, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan premis yang ada. Kesimpulan dalam silogisme hipotesis adalah hasil logika yang dapat ditarik dari premis mayor dan premis minor. Baik, selanjutnya ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk silogisme di mana premis mayor terdiri dari keputusan disjungtif, sementara premis minor bersifat kategoris yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Silogisme disjungtif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit dan silogisme disjungtif dalam arti luas. Contoh silogisme disjungtif dalam arti sempit yaitu dalam premis mayor, Heru jujur atau berbohong. Dalam premis minornya, ternyata Heri berbohong.
Kesimpulan, jadi Harry tidak jujur. Untuk contoh silogisme disjungtif dalam arti luas, premis mayornya itu Hasan di rumah atau di pasar. Premis minornya ternyata tidak di rumah. Kesimpulan, jadi Hasan di pasar. Nah, perbedaan dengan silogisme hipotesis. Perbedaan antara silogisme disjungtif dan silogisme hipotesis terletak pada jenis premis mayor yang digunakan. Silogisme disjungtif menggunakan premis mayor yang berupa keputusan disjungtif, sedangkan silogisme hipotesis menggunakan premis mayor yang berupa proposisi hipotesis. Selain itu, struktur dan langkah-langkah dalam kedua jenis silogisme ini juga dapat berbeda. Langkah-langkah silogisme disjungtif. 1. Menemukan premis. Premis adalah pernyataan atau fakta yang menjadi dasar dalam membuat kesimpulan. Dalam silogisme disjungtif, premis mayor biasanya berisi 2 atau lebih pilihan kemungkinan. 2. Menganalisis pilihan. Setelah menemukan premis, langkah selanjutnya adalah menganalisis pilihan yang ada dalam premis mayor. Dalam silogisme disjungtif, premis minor biasanya berisi penegasan atau penyangkalan terhadap salah satu pilihan dalam premis mayor. Yang ketiga dan terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis terhadap premis-premis yang ada. Dalam silogisme disjungtif, kesimpulan biasanya berupa penegasan atau penyangkalan terhadap pilihan yang tidak dipilih dalam premis minor 1. Baik, di sini ada contoh kasus. Studi kasus silogisme hipotesis. Misalkan, terdapat kasus berikut. Premis mayor, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Premis minor, pihak penguasa tidak gelisah. Kesimpulannya, jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Dalam kasus ini, premis mayor merupakan keputusan hipotesis yang menyatakan bahwa jika mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Premis minor menyatakan bahwa pihak penguasa tidak gelisah. Jadi premis-premis ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa manusia tidak turun ke jalanan. Studi kasus silogisme disjungtif. Misalkan, terdapat kasus berikut. Premis mayor, Bu Gina sedang menjelaskan materi IPS atau PPKN. Premis minor, ternyata Bu Gina sedang menjelaskan materi PPKN. Kesimpulan, Bu Gina menjelaskan materi PPKN bukan materi IPS. Dalam kasus ini, premis mayor berupa keputusan disjungtif yang menyatakan bahwa Bu Gina sedang menjelaskan materi IPS atau PPKN. Premis minor menyatakan bahwa Bu Gina sedang menjelaskan materi PPKN. Dari premis-premis ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Bu Gina menjelaskan materi PPKN bukan materi IPS. Baik, untuk perbandingan silogisme hipotesis dan silogisme disjungtif. Persamaan. Yang pertama, keduanya merupakan bentuk silogisme dalam logika. Keduanya memiliki premis mayor dan premis minor. Keduanya digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang diberikan. Perbedaan. Silogisme hipotesis memiliki premis mayor berupa keputusan hipotesis, sedangkan silogisme disjungtif memiliki premis mayor yang berupa keputusan disjungtif. Perbedaan kedua, silogisme hipotesis mengasumsikan suatu hipotesis atau kondisi tertentu, sedangkan silogisme disjungtif memberikan pilihan-pilihan kemungkinan. Dan untuk perbedaan yang ketiga, silogisme hipotesis menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis atau kondisi yang diajukan, sedangkan silogisme disjungtif menghasilkan kesimpulan berdasarkan pilihan yang tidak disangkal dalam premis minor. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan silogisme hipotesis adalah dapat digunakan untuk menyimpulkan konsekuensi dari suatu hipotesis atau kondisi tertentu. Namun kelemahannya adalah kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku jika hipotesis atau kondisi tersebut benar. Keunggulan silogisme disjungtif adalah memberikan pilihan-pilihan kemungkinan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan kesimpulan yang lebih spesifik.
namun kelemahannya adalah terbatas pada pilihan-pilihan yang diberikan dalam premis minor. Kesimpulan, dalam logika terdapat dua bentuk silogisme yang umum digunakan, yaitu silogisme hipotesis dan silogisme disjungtif. Meskipun keduanya memiliki persamaan dalam struktur dasar silogisme, terdapat perbedaan dalam premis mayor yang digunakan. Silogisme hipotesis menggunakan premis mayor berupa keputusan hipotesis, sementara silogisme disjungtif menggunakan premis mayor berupa keputusan disjungtif. Silogisme hipotesis mengasumsikan suatu hipotesis atau kondisi tertentu, sedangkan silogisme disjungtif memberikan pilihan-pilihan kemungkinan. Penerapan logika silogisme penting dalam berbagai bidang, termasuk hukum, penelitian, dan pemikiran rasional. Dengan menggunakan silogisme, kita dapat menarik kesimpulan yang logis berdasarkan premis-premis yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.